Pagi hari di kampung, matahari baru saja naik. Naria duduk di depan rumahnya menata toples keripik belut. Jalimah lewat sambil menggendong tampah berisi keripik singkong mentah. Sementara Darka berjalan sambil mendorong gerobak dagangan warga. Wah, baru buka aja, udah ada yang mampir tadi pagi. Bener-bener, belut tuh gak ada matinya, laku terus. Pagi Nar, wah dagangannya makin ramai aja sekarang. Ya iyalah, orang juga udah pada tahu keripikku paling gurih sekampung. Kamu kapan mulai kelas Del? Terus aja keripik singkong. Hehe, ya aku mah ikut ibu aja dulu. Rezeki kan gak harus mewah, yang penting halal. Tapi kamu gak bosen jualan gitu-gitu aja? Tiap hari goreng singkong, rasanya gitu-gitu aja. Bosen sih kadang, tapi tiap ada yang beli dan bilang enak, rasanya seneng aja. Coba deh sekali-kali ganti bahan. Jangan-jangan kamu takut rugi. Bukannya takut rugi, tapi belut tuh mahal. Lagian, aku gak bisa nangkap belut sendiri kayak kamu. Hah, kamu pikir aku nangkap sendiri? Malah sempet. Aku udah punya langganan, tinggal bayar, dapat belutnya. Pagi Naria, Jalimah. Wah, dari ujung jalan udah kecium tuh bau keripik goreng. Bikin perut langsung nyanyi. Ih, Darka, kamu tuh tiap lewat sini pasti komentar soal bau. Emang lapar mulu ya? Haha, namanya juga kerja dari pagi. Kalau lewat rumah kamu tuh aromanya langsung nyelekit. Aku juga baru senyum. Harumnya emang nampol sih Nar. Rahasianya apa sih? Bumbu rahasia dong. Mana bisa aku kasih tahu. Kalian mah bikin aja yang biasa-biasa. Wah, pelit bener. Aku kira bisa dapet ilmu gratis pagi-pagi. Ilmu itu mahal, Dar. Kecuali kamu mau jadi tukang goreng di rumahku. Baru boleh lihat resepku. Darka serem goreng keripik, gak kebayang aku. Jangan salah. Aku dulu pernah bantuin buleku jualan peyek. Lumayan bisa goreng juga. Tapi goreng belut beda, Dar. Gak semua orang bisa. Salah dikit amis, gagal semua. Aku juga pernah nyoba goreng belut waktu ada yang nitip, tapi jadi alot, gak kriuk. Nah itu dia, makanya banyak yang gagal. Tapi aku mah udah ahli. Tapi belut masih gampang gak sih nyarinya? Di kali belakang rumahku udah susah banget sekarang. Ya gak susah sih, tapi kalau niat pasti ada aja jalannya. Kayaknya emang harus pinter muter otak ya, kalau mau jalan terus usahanya. Betul, dan jangan terlalu jujur juga kadang. Dunia dagangan tuh keras. Kalau aku sih lebih baik lambat asal tenang, gak mau dagang sambil deg-degan. Haha, Jalimah tuh dari dulu emang gitu. Nurut banget sama ibunya. Ya biar hidup beres Dar, aku gak mau diburu rasa bersalah. Kadang rasa bersalah bisa dibungkus kok. Asal yang beli seneng, ya udah. Jalimah dan Darka sedikit heran. Naria yang tertawa. Sore mulai turun. Jalimah menyapu halaman depan rumahnya. Naria lewat membawa tampah keripik yang baru pulang dari warung. Darka baru selesai mengantar dagang warga. Baru nyapu Jal. Tumben sore-sore. Iya, tadi siang panas banget, baru sempet sekarang. Aku barusan dari warung Bukarsa. Keripikku ludes. Padahal baru aku isi tadi pagi. Wah, hebat ya. Cepet banget habisnya. Wah, hebat, cepet banget habisnya. Ya iyalah, orang udah tahu rasa keripik belutku tuh beda. Mereka tuh balik-balik beli sampai nitip. Bagus lah Nar, rezeki jangan ditolak. Tapi ya, aku suka mikir, kenapa orang-orang gak mau nyoba yang lain ya? Kayak singkong misalnya. Mungkin karena lidah orang udah terbiasa, tapi gak semua juga kok. Keripik singkongku juga ada langganannya. Yang penting ada yang beli tiap hari. Kalau dagangan laku berarti disukai. Iya, bener juga sih. Cuma aku suka heran aja. Dulu-dulu belut gampang dicari, sekarang susah banget. Emang, di rawa belakang udah jarang kelihatan. Aku dengar tetangga juga kesulitan cari. Kalian ambil dari mana biasanya? Aku sih ada kenalan, orang luar kampung. Dia suka datang bawa karung isi belut, gak usah repot-repot tangkap sendiri. Oh gitu, tapi belut segar kan? Seger lah, mana mungkin aku beli yang udah mati, bisa bikin keripik gagal. Tapi sekarang kamu bisa jual banyak terus. Padahal yang lain bilang belut lagi langka. Ya itu tadi, aku punya jalur sendiri. Kalau orang lain nyari di rawa, aku tinggal nunggu kiriman. Untungnya saya terus dapat stok. Ya namanya juga usaha, yang penting motor terus. Aku gak bisa nunggu untung pelan-pelan kayak kamu Jal. Aku sih yang penting tenang, gak dikejar-kejar rasa khawatir. Kalian ini beda banget kayaknya ya. Yang satu ambisius, yang satu kalem. Ya hidup itu kan pilihan Dar. Mau tenang tapi lambat, atau cepet tapi harus pinter main. Asal jangan mainnya kebablasan. Maksud kamu? Enggak, cuma ngomong aja. Sore-sore jangan bikin tegang. Mending kita ngobrol santai aja. Aku juga capek muter seharian. Udah, yuk ke warung. Aku traktir teh manis. Sekalian ngerayain dagangan habis.
Boleh juga, sekali istirahat bentar. Langit mulai gelap. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Delima sedang duduk di teras depan rumahnya. Sementara Darka berada tak jauh dari Pusanda, dekat rumah Halimah. Naria tampak tergesa berjalan dari arah kebun belakang membawa karung kecil. Wih, Nar, bawa karung gede banget. Isinya apa tuh? Dar, ini mah titipan. Biasa, kiriman dari luar kampung. Buat besok. Kiriman jam segini. Ya, orangnya emang suka datangnya malam. Katanya lebih gampang nangkep kalau udah gelap. Aku kira nyari belut itu sih yang lebih gampang. Kata dia sih enggak. Malam justru belutnya keluar dari lubang. Aku juga nggak terlalu ngerti. Yang penting dapat. Tapi kamu nggak pernah lihat sendiri cara dia nangkep ya? Ya ngapain juga aku ikut-ikut. Aku bayar dia antar. Ya selesai. Tapi kamu yakin itu belut semua, Nar? Lah, kamu pikir aku ditipu? Aku udah biasa, Dar. Udah tahu bentuk belut yang benar. Boleh aku lihat nggak? Hah? Buat apa? Penasaran aja. Soalnya aku jarang lihat belut malam-malam gini. Sekalian belajar, kali aja bisa beli juga dari orangnya. Jangan sekarang lah. Aku udah capek banget. Mau langsung bersihin dapur. Nanti aja ya. Kalau mau, besok aku bantu antar ke pasar. Biar kamu gak capek sendiri. Nggak usah, Dar. Aku bisa sendiri kok. Udah terbiasa kerja keras. Tapi beneran ya, aku pengen lihat besok belutnya kayak apa sih sampai bisa sebanyak itu terus tiap hari. Ya udah deh. Besok pagi kamu datang aja ke rumah. Aku kasih lihat. Nah, gitu dong, biar semua jadi jelas. Siapa tahu aku bisa ikut jualan. Lumayan nambah pemasukan. Iya. Tapi jangan kaget ya kalau belutku ukurannya gak beda. Soalnya ini jenis luar. Jenis luar. Maksudnya bukan dari kampung sini. Kan tiap daerah beda bentuk belutnya. Ada yang pipih, ada yang panjang banget. Aku baru tahu juga tuh. Iya. Aku biasanya lihat belut yang pendek, agak gendut, nggak pernah lihat yang lain. Ya pokoknya besok aja deh. Aku mau masuk dulu. Nah, saya harus bersihin ini semua sebelum subuh. Oke, hati-hati ya, Nar. Sampai ketemu besok. Pagi menjelang. Kabut tipis masih menyelimuti halaman rumah. Salima datang lebih pagi dari biasanya. Perjalanan menuju dapur belakang rumah Nadia. Naria, udah bangun belum? Iya, lagi di dapur nih. Masuk aja, pintunya gak dikunci. Salima masuk perlahan. Di dapur, Nadia sedang jongkok membersihkan potongan tubuh belut yang sudah terpotong kecil-kecil di tampah. Wah, udah rajin ya dari subuh. Ya iyalah, mau jualan ya nggak bisa males. Lihat nih, belutnya seger-seger. Kok bentuknya agak beda ya, Nar? Lebih pipih, kulitnya juga belang-belang. Itu emang jenis luar. Kataku juga kemarin kan gitu. Ini namanya belut tanah hitam. Biasa ditemuin di rawa-rawa air keruh. Makanya beda sama di kampung sini. Tapi aku pernah lihat ular sawah juga warnanya kayak gini, Nar. Kamu ini jangan asal ngomong. Masa aku jual ular? Gila aja. Aku kan cuma bilang mirip, gak nuduh. Darka tiba-tiba mampir melihat pintu dapur Naria terbuka. Wah, rame banget pagi-pagi. Udah mulai produksi ya. Nih lihat Dar, belutnya seger kan? Jelima aja masih nggak percaya. Tapi bentuknya aneh. Kayak kepala kecil, badan pipih. Bukan belut yang biasa aku lihat. Nah kan, bukan aku doang yang bilang. Kalian berdua kenapa sih? Kayak pengen nyari celah buat jatuhin aku aja. Kalau yang gak suka, bilang aja. Nggak gitu, Nar. Cuma ya, dagang itu harus jelas biar orang makan tenang. Kalian pikir aku tega kasih orang makanan sembarangan? Aku juga punya perasaan tahu. Tapi kamu sendiri bilang stok kamu gak habis-habis. Sementara orang lain susah cari belut. Aneh kan? Ya karena aku punya jalur sendiri. Jalur mana sih, Nar? Siapa yang ngasih kamu ini semua? Orang langganan. Aku gak bisa sebut namanya. Yang penting aman. Kalau kamu jujur, kenapa harus nutupin? Bukan nutupin. Aku takut kalian pada ikut rebutan nanti. Bisnis juga harus ada rahasianya. Aku lebih takut kalau ternyata kamu ngasih yang bukan-bukan ke orang. Udahlah, kalian keluar aja dari dapurku. Aku masih harus goreng ini sebelum matahari tinggi. Nar, denger dulu. Enggak, aku capek dituduh. Mau kalian apa sih sebenarnya? Aku cuma mau tahu yang kamu jual itu beneran belut, nggak lebih. Ya udah, mau bukti. Nanti kalian makan aja keripikku, terus rasain. Kalau rasanya aneh, baru ngomong. Sekarang pergi dulu. Esok harinya, pagi menjelang siang, Jalima dan Darka duduk di balai depan warung kecil, masing-masing memegang segelas es teh.
Naria lewat sambil membawa kantong plastik isi keripik yang baru digoreng. Nar, jualan udah laku semua. Hampir, tinggal 2 kantong ini. Barusan aku titipin ke Bu Sumi sama Pak Midun. Mereka pesan 2 hari lalu. Kamu tahu nggak? Tadi aku dengar Bu Sumi ngeluh perutnya mulus habis makan keripik. Hah? Bohong, nggak mungkin dari keripikku. Aku nggak bilang kalau dari keripikmu, tapi aneh aja. Biasanya dia kuat makan pedas. Ini katanya baru makan 2 keping udah mual. Aku juga sempat ketemu Pak Midun tadi. Dia bilang lidahnya kebas, katanya keripiknya aneh, rasanya pahit di ujung. Kalian percaya omongan gitu? Mungkin mereka salah makan. Bisa jadi barengan makan apa yang lain. Tapi udah 2 orang ngeluh hal yang mirip, dan dua-duanya makan keripik kamu. Ya karena keripikku terkenal pedas, Jal. Kalau makan terlalu banyak bisa mules. Tapi Nar, kamu yakin semua baik-baik aja dengan keripik itu? Bukannya aneh kalau 2 orang langsung ngeluh kayak gitu. Udah, gak usah dipermasalahin. Aku kan cuma jualan, gak ada yang salah. Nar, kami cuma ngingetin aja, biar nggak jadi masalah. Orang kampung kan pada suka ngomong, apalagi soal makanan. Kalau ada yang aneh, bisa-bisa mereka malah pergi jauh. Ya, tenang aja. Aku cuma jual keripik. Kalau ada yang gak suka tinggal bilang aja. Tapi jangan sampai ada yang merasa dirugikan, Nar. Kalau ada keluhan kayak gitu kamu harus hati-hati, jangan cuma mikirin jualan doang. Hati-hati kok, Dar. Aku cek semua sebelum digoreng. Yang penting mereka makanan suka. Ya udah. Tapi jangan sampai ada yang kejadian gak enak ya. Ini kan masalah perut orang. Tenang aja, Jal. Semua aman kok. Cuma mereka aja yang kebanyakan makan. Lagian, keripikku selalu laku keras. Mereka pasti suka. Meski Naria meyakinkan mereka, tetap ada rasa cemas yang merayap di hati Jalimah dan Reka. Esoknya, Reka dan Jalimah duduk di depan warung Naria sambil menikmati udara sore yang mulai terasa dingin. Naria sibuk mengemas keripik untuk dijual. Suasana tenang, namun ketegangan cukup terasa di udara. Nar, kamu gak khawatir ya sama keluhan warga yang kemarin? Keluhan? Maksudnya apa? Iya, yang katanya perut mereka sakit setelah makan keripik kamu. Beberapa orang ngomong gitu. Ah, itu sih cuma gara-gara mereka kebanyakan makan. Gak ada hubungannya sama keripikku. Tapi banyak juga yang bilang keripik kamu beda rasanya, katanya lebih pedas dan ada rasa pahit gitu. Itu kan karena emang pedas. Kalau mereka nggak kuat makan pedas, ya jangan beli dong. Tapi ada yang bilang rasanya tuh aneh banget, Nar. Kayak gak cocok sama belut katanya. Gak mungkin. Semua bahannya yang kau pakai tuh udah biasa. Tapi kalau semakin banyak yang ngeluh gimana? Gak usah dipikirin. Mereka pasti salah makan. Atau mungkin perutnya cuma lagi gak enak. Aku cuma khawatir aja, Nar. Kalau sampai ada yang kenapa-napa, bisa jadi masalah. Jangan khawatir. Aku udah cek kok sama bahan-bahannya. Semua aman. Tapi Nar, kalau ada yang bener-bener ngerasa gak enak, bukannya itu jadi masalah buat kamu juga? Tenang aja, Dar. Selalu cek sebelum dijual. Kalau ada yang komplain, ya tinggal bilang. Aku kan gak maksa mereka beli. Tapi Nar, kalau semua orang mulai ngomel, itu kan bisa berdampak ke jualan kamu juga. Mereka bisa jadi takut beli. Gak akan terjadi. Keripikku masih laku keras kok. Semua yang kejual pasti suka. Ya, tapi kalau ada yang bilang ada rasa aneh, kamu gak takut orang mulai berhenti beli? Kalau mereka takut ya udah, gak usah beli. Aku tetap jalan. Tapi jangan sampai ada yang bikin keracunan, Nar. Itu bisa bahaya banget. Jal, aku kan udah bilang semuanya aman. Jangan khawatir. Kamu yakin gak ada yang salah? Kan kita gak tahu apa yang mereka rasain. Ya ampun, percaya deh, Dar. Semua baik-baik aja. Mereka cuma gak terbiasa makan pedas. Itu masalah mereka, bukan masalahku. Aku cuma gak mau kamu kena masalah, Nar. Kalau emang ada yang gak beres, kita harus hati-hati. Aku tahu kok apa yang aku lakuin. Jangan khawatir. Semua yang aku jual tuh aman. Ya udah deh kalau kamu bilang begitu, tapi hati-hati ya. Iya kok, jangan dipikirin. Semuanya aman. Tiba-tiba, tangan Naria terasa gatal. Awalnya, ia menganggapnya biasa. Tapi semakin lama, rasa gatal itu semakin menyebar. Nar, kamu kok garuk-garuk terus? Ada apa? Gak apa-apa, Dar. Mungkin cuma gatal biasa. Gatal kayak gitu gak biasa. Pasti ada yang gak beres. Aku sering gitu. Mungkin cuma iritasi nih. Coba periksa lagi, Nar. Jangan sampai itu ada kaitannya sama yang tadi kamu jualin. Jangan khawatir deh. Semua fine-fine aja. Ini cuma gatal biasa kok. Tapi Nar, kenapa makin parah? Kamu gak merasa ada yang aneh? Udahlah, gak usah dipikirin. Aku gak apa-apa kok. Tiba-tiba, gatal itu berpindah ke bagian belakang leher Naria. Dan dia merasa kepalanya mulai panas. Dia buru-buru mengusap lehernya, mencoba menenangkan diri. Nar, kamu beneran gak apa-apa? Kok kelihatan makin gak enak? Gak usah khawatir. Mungkin kelelahan aja. Kan aku sibuk banget hari ini.
Coba deh lihat, leher kamu merah-merah tuh gak biasanya. Gak apa-apa, ini cuma sedikit merah, nanti juga hilang. Coba aja periksa ke dokter biar lebih pasti, jangan tunggu sampai makin parah. Udah Dar, jangan ganggu aku gak butuh dokter. Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak-gerak di kulitnya. Apa kamu yakin gak ada yang aneh? Kok kelihatannya makin gelisah? Gak apa-apa, cuma perasaan aku aja. Nar, kamu beneran gak merasa ada yang aneh? Kamu kayak ada yang bergerak di situ. Jangan ganggu aku baik-baik aja. Namun, tangannya mulai menggigil. Naria merasa semakin tak nyaman. Nar, kalau kamu gak ngerasa enak, kenapa gak berhenti sebentar aja? Aku gak butuh istirahat, aku baik-baik aja. Naria menatap tangannya dengan panik. Perlahan, ia merasakan ada yang aneh. Kulitnya mulai terasa kasar dan tidak biasa. Ia menatap dengan gugup, menyadari bahwa kulit tangannya mulai berubah. Nar, ada apa? Kenapa kamu kelihatan panik gitu? Gak apa-apa. Nar, apa yang terjadi sama kamu? Kulit kamu kok mulai kasar? Aku cuma capek aja, Jal. Cuma perasaan aku. Tapi semakin lama, perubahan itu semakin jelas. Sisik-sisik kecil mulai muncul di kulitnya, bergerak perlahan di sepanjang tangannya. Nar, apaan itu? Kulitmu kenapa kayak ada sisik? Jangan lihat, gak ada yang salah. Naria, apa itu? Kok bisa kayak gitu? Itu cuma iritasi. Mungkin karena aku kecapean. Jangan bohong, Nar. Kulit kamu beneran berubah. Apa ini? Gak ada apa-apa. Naria, ini bukan hal biasa. Kulitmu jadi kayak sisik ular. Gak mungkin. Ini gak mungkin terjadi. Aku gak mau. Kenapa bisa kayak gini? Sebenarnya apa ini? Aku gak tahu. Ini gak mungkin kenyataan. Nar, coba lihat kamu. Kamu berubah. Gak bisa. Kenapa ini? Kenapa aku jadi kayak gini? Nar, apa sebenarnya yang kamu lakuin? Apa ini ada hubungannya dengan keripik itu? Aku gak tahu. Aku cuma jual keripik. Kenapa ini harus terjadi sama aku? Jangan bilang ini ada hubungannya sama apa yang kamu lakuin, Nar. Ini bukan kebetulan. Nar, kita harus ke dokter. Kita harus cari tahu ini kenapa. Gak ada gunanya. Aku udah tahu. Ini semua salahku. Aku yang buat ini terjadi. Apa maksudmu, Nar? Kok kamu bilang begitu? Sebenarnya keripik belut yang aku jual itu bukan dari belut, tapi dari ular kecil. Aku cuma mau cari jalan cepat sama untung. Tiba-tiba, rasa panas mulai menjalar ke tubuh lainnya. Naria menatap tubuhnya dengan panik. Ia terduduk lemas. Matanya mulai sayu, bibirnya kering dan nafasnya tersengal. Naria, astaga, tubuhmu, semuanya. Aku gak kuat. Sesak banget. Nar, tahan. Kita panggil bantuan. Kamu jangan tutup mata. Udah telat. Semua ini balasan buat aku. Jangan ngomong gitu. Kamu masih bisa sembuh. Kita bisa bantu kamu. Maafin aku, Jal. Dar. Naria, jangan tinggalin kami. Tolong jangan. Nafas Naria tercekat sebentar, lalu akhirnya benar-benar berhenti. Iya, dia gak gerak. Naria. Innalillahi, Nar. Ya Allah. Naria pun pergi dengan membawa hasil dari apa yang dilakukannya selama ini.